Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16 sampai 18 sampai 21 dan dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Menghadapi situasi yang sulit, Yosef tidak yakin bagaimana melanjutkan pertunangannya dengan Maria. Namun cintanya pada hukum Allah dan cintanya pada Maria membuatnya berpikir bahwa tindakan terbaik adalah meninggalkan Maria secara diam-diam. Berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dalam keadaan seperti itu, maka Yosef membutuhkan bimbingan. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya kepada Yosef dalam mimpi. Tuhan menunjukkan kepada Yosef gambaran besarnya. Perawan itu akan mengandung dan mereka akan menamainya Immanuel. Dan malaikat Tuhan memberikan langkah praktis berikutnya kepada Yosef. Jangan takut untuk membawa Maria menjadi istrimu ke rumahmu. Tuhan akan selalu memberi kita rahmat untuk membedakan kehendak-Nya jika kita dengan tulus mencarinya, baik dengan menggunakan akal kita yang dibantu oleh rahmat-Nya atau dengan cara yang lebih supernatural. Saudara-saudari, sebagai suami Maria dan ayah angkat Yesus, Yosef tenggelam dalam misteri yang mendalam. Sementara Allah membantu kita mengetahui kehendak-Nya, Dia tidak selalu mengisi semua kekosongan. Sebaliknya, Tuhan tampaknya memberitahu kita sesuai kebutuhan kita. Pendekatan ini mengingatkan kita bahwa kita tidak memegang kendali. Kita membuat keputusan menggunakan kebebasan kita, tetapi kita tidak dapat mengontrol hasil dari keputusan tersebut maupun tanggapan orang lain. Tuhan tetap menjadi penguasa sejarah dan meminta kita untuk menaruh kepercayaan kita padanya. Tuhan mengundang kita untuk menjadi murid-Nya dan membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Ketika kita membiarkan diri kita dituntun ke dalam misteri itu, kita bebas mengagumi keagungan Allah dan kehendak providensianya dalam hidup kita. Saudara-saudari, kitab suci tidak mencatat satu kata pun dari Yosef. Tetapi kitab suci menyebutkan beberapa tindakan Yosef dalam ketaatan kepada Tuhan, yakni Yosef membawa Maria ke rumahnya, menamai anak itu Yesus, dan membawa Maria dan Yesus ke Mesir, dan kemudian kembali lagi. Ketaatannya pada kehendak Tuhanlah yang memampukan Yosef untuk memenuhi misinya sebagai kepala keluarga kudus. Yosef mengungkapkan iman dan cintanya melalui tindakannya. Ketaatan Yosef dan Maria yang selalu siap sedia untuk Allah adalah model bagi Kristus dalam ketaatannya kepada Bapa. Selain itu, Yosef menunjukkan kepada putranya bahwa kekuatan manusia pada akhirnya berakar pada ketergantungan dalam kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.